Apa jadinya jika musuh terbesarmu bukanlah orang lain, melainkan dirimu sendiri? Lebih tepatnya, ego yang licik dan energi negatif yang ada dalam diri yang secara diam-diam menggerogoti dari dalam. Tanpa sadar, keduanya telah menjadi penghancur kehidupanmu, mengubah potensimu menjadi abu dan mengubur kebahagiaanmu dalam-dalam. Kombinasi mematikan ini menciptakan ilusi kendali, membuatmu merasa kuat, padahal kamu sedang lemah, membuatmu merasa menang, padahal kamu sedang kalah. Mereka membuatmu percaya bahwa semua ini adalah tentang kamu melawan dunia, tapi kenyataannya, kamu hanya melawan dirimu sendiri. Pertanyaannya, apakah kamu benar-benar yakin bahwa ego dan energi negatif tidak sedang menguasaimu saat ini? Pernahkah kamu merasa sulit menerima kritik? Pernahkah kamu marah tanpa alasan yang jelas? Atau merasa iri melihat kesuksesan orang lain? Atau, apakah kamu sering menyalahkan orang lain atas kegagalan yang terjadi dalam hidupmu? Jika salah satu pertanyaan tersebut menggambarkan apa yang sedang kamu alami saat ini, maka ego dan energi negatif sedang memainkan perannya dalam hidupmu. Di sini, penting untuk kita melihat tanda-tanda bahwa ego dan energi negatif sedang beroperasi di balik layar diri kita, tanpa kita sadari. Jika kamu terus membiarkan mereka berkuasa, jangan kaget ketika hidupmu runtuh satu persatu. Hubunganmu hancur, mimpimu padam, dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang terlambat. Ini bukan hanya peringatan, ini kemungkinan kenyataan yang sedang kamu alami sekarang, bahkan tanpa kamu sadari. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali dirimu sendiri. Pilihan ada di tanganmu. Akan terus terjebak dalam kendali ilusi ini atau mengambil langkah berani untuk membebaskan dirimu kombinasi yang mematikan ini. Siapkan dirimu. Kita di sini akan membongkar cara kerja ego dan energi negatif, serta bagaimana keduanya bekerja dan menghancurkan hidupmu secara diam-diam. Yang terpenting adalah kamu memiliki kemampuan untuk bertindak melepaskan jerat ini. Jika kamu serius ingin hidupmu berubah, inilah saatnya untuk melawan musuh dalam dirimu sendiri. Sebelum saya melanjutkan, pastikan bahwa Anda telah like, share, dan subscribe video ini, serta berikan komentar dengan membubuhkan, "Saya siap," sebagai tanda bahwa kamu mengirimkan pesan kepada semesta, untuk membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tak terlihat, dan menegaskan diri bahwa kamu sudah siap untuk menerima kelimpahan dari semesta. Buka matamu, dan lihatlah dunia yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Buka jendela hatimu, biarkan cahaya semesta masuk untuk menerangi jalan kita, dan memberi kekuatan kepada kita untuk berjalan. Mari kita mulai. Ego, dalam bentuknya yang paling destruktif, mengaburkan pandangan kita terhadap kenyataan. Ia membisikkan kepada kita bahwa kita harus selalu menjadi yang terbaik, selalu benar, selalu lebih dari yang lain. Ego membuat kita terjebak dalam persaingan yang tidak pernah berakhir, memaksa kita untuk membuktikan diri, dan lebih buruk lagi, mengisolasi kita dari orang lain karena ketakutan akan penilaian. Sementara energi negatif, marah, cemas, iri hati, ketakutan, terus menggerogoti dari dalam diri kita. Ini adalah jenis energi yang muncul saat kita terjebak dalam pemikiran negatif atau perasaan yang menurunkan vibrasi kita. Kedua elemen ini bekerja tanpa henti, memanipulasi pikiran dan perasaan kita. Saat keduanya bersinergi, mereka menciptakan ilusi kendali yang mematikan. Menciptakan lingkaran setan yang mengunci kita dalam pola pikir dan perilaku yang merusak. Dan kita seringkali menganggap hal itu sebagai bagian dari diri kita yang normal atau wajar. Padahal, mereka adalah penjara mental yang kita bangun sendiri. 1. Ego, penguasa gelap yang menguasai tanpa ampun. Ego seringkali dianggap sebagai penjaga harga diri. Ia muncul ketika kita merasa tersakiti, diremehkan, atau ditantang. Namun, ego bukanlah penjaga sejati. Ia adalah ilusi yang melindungi sisi mental kita yang sebenarnya rapuh. Ia seperti tembok besar yang dibangun tinggi-tinggi untuk melindungi diri. Ego memanipulasi kita untuk percaya bahwa kita harus selalu benar, selalu menang, dan selalu terlihat sempurna di mata orang lain. Ia membuat kita terobsesi pada pengakuan dan validasi orang lain, dan merasa diri paling sempurna di mata orang lain dan dibandingkan dengan orang lain. Dan tanpa kita sadari, ego justru membuat kita kehilangan jati diri yang sebenarnya. Ketika ego menguasai,
Ia melumpuhkan kemampuan kita untuk melihat dan menerima realitas secara objektif. Kita menjadi pribadi tidak siap menerima kritik, masukan, atau peluang untuk belajar. Segala sesuatu yang berlawanan dengan ego dianggap ancaman dan tidak sejalan dengan diri pribadi. Akibatnya, kita lebih sering bereaksi secara emosional dan merasa tidak setuju atas apapun yang datang ke dalam diri. Yang lebih berbahaya adalah ego seringkali menciptakan narasi palsu tentang diri kita. Ia membuat kita percaya bahwa kita lebih hebat dari orang lain. Ini adalah bentuk kebanggaan yang berlebihan atau rasa takut yang melumpuhkan. Apapun yang datang, misalnya menolak permintaan maaf dari orang lain, atau takut gagal untuk melakukan sesuatu. Karena jika gagal akan merusak citra diri. Hal itu meskipun terlihat bertolak belakang, sama-sama berasal dari ego yang tak terkendali. Dengan ego mendominasi, kita kehilangan kesempatan untuk tumbuh. Kita menjadi terlalu sibuk membela diri, melakukan validasi sehingga lupa untuk mengevaluasi diri. Tanpa kita sadari, ego telah menciptakan narasi semu dalam pikiran kita dan menciptakan ilusi kontrol, bahwa tidak ada yang terbaik. Tidak ada yang lebih cerdas, lebih kuat, atau lebih berpengaruh dari orang lain, selain diri kita sendiri. Ego adalah alasan mengapa kita sering terjebak dalam perdebatan yang tidak perlu atau menghindari permintaan maaf hanya untuk mempertahankan kehormatan kita. Percayalah, ego bukanlah musuh yang tidak bisa dikalahkan. Ego dapat dilemahkan, tetapi hanya dengan kesadaran dan tekad untuk berhenti mengakuinya sebagai bagian dari diri kita. Ketika kamu menyadari bahwa ego bukanlah bagian dari diri sejatimu, kamu mulai bisa mengenali setiap kali ego mencoba mengendalikan emosi dan mental. Ini adalah langkah awal untuk membebaskan diri dari pengaruhnya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ego? Kesadaran adalah kuncinya. Mulailah dengan mengamati diri sendiri. Perhatikan bagaimana kamu bereaksi dalam situasi tertentu. Apa yang memicu perasaan superioritas atau kebanggaan yang berlebihan? Kenali pola-pola ini, dan cobalah untuk meredamnya. Hanya dengan mengendalikan ego, kita bisa mulai meraih kebebasan sejati dan menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. 2. Energi negatif, bahan bakar ego yang merusak. Energi negatif adalah seperti racun yang perlahan mengalir dalam hidup kita. Ia muncul dalam bentuk emosi-emosi destruktif seperti kemarahan, iri hati, kebencian, dan ketakutan. Dalam dosis kecil, energi negatif mungkin terasa seperti respons wajar terhadap situasi tertentu. Namun, ketika dibiarkan menguasai, ia berubah menjadi kekuatan yang merusak segala aspek kehidupan kita. Ego sangat bergantung pada energi negatif. Ketika kita marah misalnya, ego menggunakan emosi itu untuk memperkuat posisi kita. Ia menciptakan narasi bahwa kita adalah korban, bahwa kita pantas untuk marah, dan bahwa orang lainlah yang salah. Dengan begitu, kita merasa paling benar. Atau iri hati misalnya, contoh lain dari bagaimana energi negatif memberi kekuatan pada ego. Ketika kita melihat seseorang yang lebih sukses, lebih kaya, atau lebih bahagia, ego mulai membandingkan. Ia membuat kita merasa tidak cukup baik, dan rasa iri itu menjadi bahan bakar yang terus mengobarkan perasaan tidak puas dengan capaian-capaian kita, atau menjadi merasa benci dan tidak suka terhadap orang lain yang lebih sukses dari kita. Alih-alih termotivasi untuk berkembang dan maju, kita justru terjebak dalam perasaan negatif yang melumpuhkan. Energi negatif juga dapat muncul dari luka emosional masa lalu. Misalnya, pengalaman ditolak atau dikhianati bisa meninggalkan bekas yang dalam di dalam diri kita. Ego menggunakan luka ini untuk menciptakan dinding pertahanan. Kita menjadi terlalu defensif, mudah tersinggung, atau bahkan sinis terhadap orang lain. Akibatnya, energi positif yang seharusnya mengalir dalam hidup kita tertutup oleh energi negatif yang terus-menerus menguasai. Energi negatif tidak hanya memengaruhi pikiran dan emosi kita, tetapi juga tubuh fisik kita. Stres, perasaan cemas, dan emosi negatif lainnya menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, gangguan tidur, dan penurunan sistem imun. Dengan kata lain, energi negatif adalah musuh tidak hanya bagi mental kita, kesehatan tubuh kita. Kesadaran dan latihan mental adalah kunci untuk mengurangi dampak energi negatif ini. Dengan melepaskan energi negatif,
kita juga melemahkan ego. Tanpa bahan bakar dari energi negatif, ego akan kehilangan kekuatannya. Ini adalah langkah awal menuju hidup yang lebih damai, lebih sehat, dan lebih bermakna. 3. Ilusi kendali yang membutakan. Salah satu jebakan terbesar dari kombinasi ego dan energi negatif adalah ilusi kendali. Ego membuat kita merasa bahwa kita sedang memegang kendali atas situasi, padahal kenyataannya, kita sedang dikendalikan oleh ego itu sendiri. Ilusi kendali ini seringkali membuat kita merasa nyaman. Kita percaya bahwa kita benar, bahwa keputusan kita adalah yang terbaik, dan bahwa orang lain yang harus berubah. Namun, kenyamanan ini sebenarnya rapuh. Ia hanya bertahan selama ego tidak tergoyahkan. Begitu muncul tantangan atau kritik, ilusi itu runtuh, dan kita kembali merasa tidak aman dan tidak nyaman. Siklus ini menciptakan lingkaran konflik yang tak ada habisnya. Kita menjadi terlalu sibuk mempertahankan kendali sehingga lupa bahwa hidup bukan tentang mendominasi, melainkan tentang beradaptasi. Ego membuat kita resisten terhadap perubahan, dan energi negatif membuat kita terlalu defensif untuk menerima pandangan baru. Yang lebih berbahaya adalah ilusi kendali ini seringkali menghalangi kita untuk melihat akar masalah. Alih-alih mencari solusi, kita fokus pada membela diri atau menyerang pihak lain. Akibatnya, masalah terus berlarut-larut, dan hubungan dengan orang lain semakin memburuk. Dalam jangka panjang, ilusi kendali ini tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga merampas kebahagiaan kita. Kita menjadi terobsesi dengan hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Misalnya, mencoba mengubah pendapat orang lain, mengendalikan hasil tertentu, atau bahkan mengendalikan apa yang orang pikirkan tentang kita. Semua ini hanya menambah stres dan ketidakpuasan. Untuk keluar dari ilusi kendali ini, kita perlu memahami bahwa kendali sejati bukanlah tentang memaksa orang lain atau situasi untuk berubah sesuai keinginan kita. Kendali sejati adalah tentang mengelola respons kita terhadap situasi, melepaskan ego, dan menerima realitas apa adanya. 4. Jalan keluar dari lingkaran mematikan. Melepaskan diri dari lingkaran mematikan antara ego dan energi negatif bukanlah hal yang mudah, tetapi itu sepenuhnya mungkin dilakukan. Langkah pertama yang paling penting adalah kesadaran. Kamu harus mampu mengenali kapan ego mulai mendominasi pikiranmu dan kapan energi negatif meracuni emosimu. Tanpa kesadaran, kamu akan terus berada dalam mode otomatis, membiarkan kombinasi ini mengambil alih hidupmu. Setelah menyadari, langkah berikutnya adalah memahami bahwa ego bukanlah dirimu. Ego hanyalah konstruksi mental yang diciptakan oleh pengalaman masa lalu, rasa takut, dan keinginan untuk bertahan. Ketika kamu bisa melihat ego sebagai sesuatu yang terpisah dari dirimu, kamu akan mulai mengurangi cengkeramannya. Ingat, kamu lebih dari sekadar citra yang ingin ego pertahankan. Selain itu, penting untuk mengelola energi negatif yang selama ini menjadi bahan bakar ego. Salah satu cara paling efektif adalah dengan detoksifikasi emosi. Kamu bisa melakukannya melalui meditasi, olahraga, atau menulis jurnal. Ketika kamu meluapkan emosi negatif dengan cara yang sehat, kamu akan merasa lebih ringan dan lebih mampu menghadapi tantangan hidup tanpa terbawa emosi. Empati adalah senjata ampuh lain untuk melawan ego. Ketika kamu mulai melihat dunia dari perspektif orang lain, ego kehilangan kekuatannya. Empati membantumu menyadari bahwa orang lain juga memiliki perjuangan, ketakutan, dan harapan. Dengan begitu, kamu tidak lagi merasa perlu untuk selalu menang atau membuktikan diri. Kamu belajar untuk menerima, memahami, dan melepaskan. Selain itu, membangun energi positif dalam hidupmu adalah langkah penting. Lakukan hal-hal yang membuatmu bahagia tanpa syarat, seperti menghabiskan waktu di alam, berbicara dengan orang-orang yang kamu cintai, atau mengejar hobi yang selama ini kamu abaikan. Energi positif akan mengisi ulang semangatmu dan melemahkan dominasi energi negatif yang sebelumnya menguasai. Latih dirimu untuk menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa kamu kendalikan, dan itu tidak apa-apa. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu ubah, cara berpikir, cara merespons, dan cara kamu menghadapi situasi sulit. Ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan segala hal, kamu akan menemukan kebebasan sejati. Bersabarlah dalam proses.
Melepaskan ego dan energi negatif adalah perjalanan panjang yang membutuhkan waktu dan usaha. Akan ada saat-saat di mana kamu merasa tergoda untuk kembali ke pola lama. Namun, ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju kesadaran dan kedamaian adalah kemenangan besar. Penutup. Ego dan energi negatif adalah musuh dalam selimut yang bekerja sama untuk menciptakan ilusi kendali dalam hidupmu. Mereka membuatmu percaya bahwa kamu memegang kendali, padahal sesungguhnya mereka sedang menghancurkanmu dari dalam. Kombinasi ini, jika dibiarkan, akan menggerogoti hubunganmu, menguras energimu, dan menjauhkanmu dari kebahagiaan sejati. Namun, kamu tidak perlu terus hidup dalam cengkeraman mereka. Dengan kesadaran, pengelolaan emosi, dan pembangunan energi positif, kamu dapat memutus lingkaran setan ini. Ingat, ego bukanlah dirimu, dan energi negatif bukanlah sesuatu yang harus kamu bawa sepanjang hidup. Lepaskan keduanya, dan kamu akan menemukan ruang untuk tumbuh dan berkembang. Kendali sejati tidak datang dari ego atau kebutuhan untuk membuktikan diri. Kendali sejati adalah kemampuan untuk merespons hidup dengan bijaksana, menerima apa yang tidak bisa diubah, dan merangkul setiap momen dengan kedamaian. Jangan biarkan ilusi kendali mengaburkan pandanganmu terhadap apa yang benar-benar penting. Hidupmu terlalu berharga untuk disia-siakan dalam konflik batin yang tiada akhir. Pilihlah untuk bebas. Pilihlah untuk hidup dengan penuh kesadaran, cinta, dan keberanian. Karena di balik semua ilusi ini, ada dirimu yang sejati, menunggu untuk ditemukan dan dinyalakan kembali. Saatnya mengambil langkah. Lepaskan ego, tinggalkan energi negatif, dan mulailah menciptakan hidup yang kamu impikan. Pilihan ada di tanganmu. Pesan semesta. Hidupmu tidak akan berubah sampai kamu berhenti membiarkan ego mengatur setiap langkahmu. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Salam. Selamatlah alam semesta beserta isinya.